Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat kalkulator. Langsung saja kita membuat project baru di new, kemudian project, kita klik saja. Nah, pada bagian ini Windows Form Application pastikan dan kita namai menjadi praktik 2 ya. Kita no saja. Oke, seperti biasa maka akan tampil bagian project praktik 2 kita dengan sudah disediakan satu form dari Visual Studio. Kita ubah dulu ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita butuh label. Label ini untuk membuat judul ya. Kita tarik, kita masukkan ke dalam formnya. Nama label 1 ini kita akan ganti di bagian properties. Di bagian kategori kita ubah di bagian teks menjadi kalkulator, sesuai dengan topik pada pertemuan kali ini. Oke, kemudian kita akan mengubah fontnya ya. Di bagian font kita akan mengubah fontnya menjadi lebih tebal dan lebih besar supaya memudahkan untuk dilihat. Kita masuk ke titik 3, kita klik saja. Font style kita menjadi bold, kemudian ukuran atau size-nya menjadi 20, kemudian oke. Ini dia hasilnya, akan tampak lebih besar. Kemudian kita butuh label lagi. Label untuk menamai judul. Judulnya kita namai misalnya untuk inputan yang pertama, angka pertama misalnya. Di label 2 ini kita ubah menjadi angka pertama. Oke, sudah. Kemudian kita membutuhkan satu text box. Text box fungsinya ingat ya, text box untuk melakukan inputan data. Kita cari, ketikan saja text box. Nanti akan muncul, ini dia. Kita masukkan ke dalam formnya. Nah, ini dia text box ya. Digunakan untuk menginput data. Kemudian kita rapikan dulu. Selanjutnya kita membutuhkan label yang ketiga yang sudah kita pakai ini. Kita akan ubah menjadi angka kedua untuk inputan kalkulatornya ya. Untuk text boxnya kita copy saja, klik kanan, kemudian pilih copy atau salin, kemudian klik kanan untuk mempastenya. Oke, kita copy paste supaya lebih cepat ya. Kemudian kita membutuhkan tombol. Tombol itu itemnya button namanya ya. Kita masukkan button di bawah sini saja. Oke. Kita paskan ukurannya sesuai dengan keinginan. Nah, button 1 kita ubah namanya menjadi tambah ya, misalnya menjadi tombol tambah nantinya ya. Oke. Di bagian teks ya, di properties, di bagian teks ubah menjadi tambah. Nah, ini kita copy saja, klik kanan, copy, klik kanan, paste, supaya mempercepat pekerjaan kita. Kalau kita sudah paham, kita copy saja, tidak apa-apa. Kita jadikan 4 ya, nanti kita akan ubah. Oke, seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi tombol kurang ya. Tombol yang ketiga ini nanti menjadi tombol kali.
kita ubah menjadi kali. Tombol yang keempat menjadi tombol bagi. Oke, sudah. Kita membutuhkan label lagi untuk menuliskan hasil. Kita ambil label, kita ubah label 4 ini menjadi hasil ya, yang nantinya hasil dari kalkulator kita. Kita copy saja text boxnya, klik kanan, copy, kita letakkan di sini, klik kanan, paste. Oke, seperti ini. Kita bisa memperbesar text boxnya ya. Kita bisa ngeblok semuanya begini, kemudian kita rapihkan. Nah, seperti ini. Hasil ini untuk menempatkan hasil dari operator yang akan kita jalankan nanti ya. Oke, ini untuk tampilan kalkulator kita. Selanjutnya, setelah form tampilan kita sudah jadi, kita akan menamai variabel-variabelnya pada setiap komponen ya, untuk memudahkan kita sebelum proses coding. Pertama, pada text box 1 kita akan ubah variabelnya menjadi text box angka 1. Nah, bagian desain name ini kita ubah txt angka 1. Ini untuk memudahkan kita pada proses coding nanti ya. Kemudian angka kedua kita ubah menjadi txt angka 2. Nah, pada text box 3 kita ubah menjadi txt hasil. Untuk tombolnya kita ubah juga ya, kita klik dulu di bagian tombol tambah, kita ubah menjadi btn tambah. Tombol kurang kita ubah menjadi btn kurang, maksudnya adalah button gitu ya, supaya memudahkan saja. Button itu tombol, gitu aja ya gampangnya. Kemudian tombol kali, btn kali, button kali atau tombol kali. Kemudian bagi, btn bagi, seperti ini ya. Oke, sudah semua. Kita langsung saja untuk proses ke codingnya. Untuk membuat kodenya, kita klik double klik di bagian tombol tambah ini, klik. Nah, akan masuk ke bagian form 1 Visual Basic, di mana proses pengkodean atau codingnya ya. Nah, di sini kita membuat variabel lagi ya, variabel untuk menyimpan angka dan juga untuk memproses hasil. Caranya gimana? Ketik saja dim angka 1. Ini adalah variabel angka 1. Maksudnya adalah variabel untuk menyimpan inputan dari form yang pertama tadi ya, atau inputan dari text box yang pertama tadi, koma, kemudian angka 2 untuk menyimpan inputan dari angka yang kedua. Kemudian kita buat juga variabel hasil, kemudian ketikkan s double itu adalah sebuah tipe data. Oke, kemudian kita tekan
tekan enter. Di bawahnya ketikkan angka, maka dia akan terbaca angka 1. Klik saja angka 1 sama dengan file atau value. Itu adalah nilai dari angka 1 nanti ya. Nah, kita lihat di desainnya tadi, namanya text box 1 yang kita ubah menjadi txt angka 1 ya. Dia sudah terbaca otomatis txt angka 1. Nah, txt angka 1 dot txt atau titik txt. Nah, nanti ini akan disimpan di variabel angka 1. Maksudnya begitu, nilai yang diinputkan nanti. Kemudian kita ketikkan variabel angka 2, langsung terbaca dia ya, angka 2. Kita klik tab saja juga bisa, sama dengan file, buka kurung, txt angka 2, yaitu text box inputan angka yang kedua maksudnya ya, yang akan disimpan di variabel angka 2 nantinya. Kemudian kita ketikkan hasil. Hasil itu adalah untuk menyimpan hasil dari penjumlahannya nanti ya, karena ini tadi di dalam button tambah ini ya, ada di dalam button tambah. Hasil sama dengan angka 1. Angka 1 dikali dengan angka 2. Oh, maaf, maksudnya ditambah ya, karena ini di dalam tombol tambah. Angka 1 ditambah angka 2. Oke, kemudian di bawahnya lagi kita ketikkan txt hasil. Nah, di mana txt hasil ini untuk menampilkan penjumlahan angka 1 dan angka 2. Txt hasil.txt sama dengan hasil. Nah, hasil tadi kan sudah menyimpan penjumlahan ya antara angka 1 dan 2. Jadi nanti disimpan di dalam txt hasil, jadi akan tampil hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mudahnya atau gampangnya kita buat variabel dulu untuk menyimpan angkanya. Variabel angka 1, angka 2, dan juga hasil untuk menyimpan hasilnya. Kemudian txt angka 1 ini disimpan di dalam variabel angka 1. Begitu juga txt angka 2 disimpan di dalam variabel angka 2. Nah, kemudian hasil itu menyimpan penjumlahan antara angka 1 dan angka 2. Dan kemudian variabel hasil akan dimasukkan di dalam txt hasil untuk menampilkannya ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu alur prosesnya. Coba kita jalankan dulu ya, gimana hasil penjumlahan kita, apakah jalan atau tidak. Kita jalankan. Oke, ini dia sudah jalan. Kita coba ya, 10 ditambah 10. Oke, betul ya. 10 ditambah 10, 20. Tentu saja betul. Gimana dengan 50 ditambah 50? Betul, 100. Oke, jadi betul juga ya, untuk penjumlahan sudah aman. Oke. Sekarang tinggal untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita masuk ke bagian tombol kurang, kita klik 2 kali. Kita bisa copy langsung saja supaya tidak terlalu lama ya. Kita copy, klik kanan, copy, masukkan di button kurang, klik kanan, paste. Nah, kita tinggal mengubah yang tadi penjumlahan ini menjadi pengurangan. Tuliskan operator pengurangan. Sama di bagian kali.
Di tombol kali kita paste saja. Yang tadinya tambah diubah menjadi perkalian atau operator kali, bintang tulisannya ya. Kemudian pembagian juga sama. Kita klik kanan, paste. Pembagian itu garis miring ya, kalau di dalam Visual Studio ini. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan program kita. Kita klik start, maka akan jalan programnya. Kita akan mencoba ya, tombol-tombolnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kita akan coba, kita masukkan angka pertamanya 10, angka keduanya 10 juga. 10 kita tambahkan ya, betul 20 hasilnya. Kemudian kita ubah 20, yang angka keduanya kita ubah 15, harusnya 5, 20 dikurang 15, 5. Kemudian kita ubah lagi untuk perkalian, kita akan coba juga 50 dikali dengan 10, harusnya 500. Kita kalikan, betul hasilnya. Kemudian untuk pembagian 10 kita bagi menjadi 5, hasilnya 2 harusnya. Oke, jadi semua sudah baik dan berjalan dengan benar. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.